Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya. Ya, tentu kita sering mendengar informasi, kita sering mendengar cerita-cerita, gitu ya, bahwa korupsi itu ternyata sama tuannya seperti manusia. Korupsi itu sudah terjadi sejak zaman sebelum Masehi dengan berbagai macam bentuk yang berubah seiring perkembangan masa. Ya, untuk kita juga tahu bahwa korupsi itu nama lainnya adalah corruptus, corrumpere, gitu ya, rusak, busuk, gitu ya, mencoba menggoyahkan pendirian yang baik menjadi pendirian yang kurang baik, ya. Oke, mari kita simak untuk sejarahnya. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa korupsi itu berjalan seiring perkembangan zaman, ya, memudaya, gitu ya, sejak sebelum Masehi, ya, pra kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, bahkan juga sampai saat ini di era reformasi ini masih sangat banyak bentuk-bentuk korupsi, gitu ya. Yang justru korupsi ini kita katakan membudaya, yang akhirnya nanti akan merancukan istilah budaya yang sebenarnya. Budaya dalam arti makna sebenarnya adalah kondisi yang baik, kondisi sosial yang baik, kondisi yang tidak mengalami penyimpangan. Namun karena korupsi ini sudah masuk mengakar begitu dalam, sehingga dengan konotasi yang negatif kita samakan bahwa korupsi itu sudah membudaya. Ya. Kita lihat di sini bahwa korupsi adalah the silent killer, ya, the silent killer, ya. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit, gitu ya, tetapi tidak terasa, yang akhirnya nanti akan menjebak semua orang, ya, untuk tidak bisa keluar dari korupsi itu sendiri, ya. Jadi nanti kita harus hati-hati, ya, menguatkan hati, menguatkan rasionalisasi kita, gitu ya, agar kita tidak terjebak dalam lingkaran korupsi, apapun bentuk korupsinya. Ya, nah ini adalah korupsi sejak zaman sebelum Masehi, ya, terutama di Yunani, ya. Ada ahli sejarah yang bernama Herodotus menyatakan bahwa keluarga Alkmaeonid ini menyuap pendeta orakel dari Delphi, salah satu kekuatan mistik terkuat di Yunani kuno. Jadi pendeta orakel ini adalah kekuatan, ya. Kalau zaman dulu di Yunani ini pendeta itu sebagai pengganti dewa, sebagai perwakilan dewa, sehingga semua warga akan sangat takut pada kekuatan pendeta ini. Ya. Kemudian penduduk Yunani dan sekitarnya datang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka oleh Pythia. Nah, ini ada juga Pythia, ya. Pythia ini salah satu pendeta tinggi Apollo. Alkmaeonid menyuap prama dari Delphi, yaitu Pythia, untuk meyakinkan Sparta. Sparta itu adalah pasukan perang yang sangat hebat di zaman dulu, gitu ya. Jadi Alkmaeonid menyuap Pythia agar Pythia ini menyampaikan pada pasukan perang Sparta agar bisa membantu Alkmaeonid untuk menaklukkan Athena. Alkmaeonid menyuap Pythia dengan menawarkan untuk membangun kembali kuil Apollo. Jadi kalau kita lihat suap yang disampaikan adalah menyampaikan untuk membangun kembali kuil. Namun meminta balasan yang diminta adalah agar si Pythia ini, pendeta Pythia ini meyakinkan pasukan Sparta untuk membantu Alkmaeonid untuk mengalahkan Athena. Nah, ini contoh kalau kita korupsi. Oke, mohon maaf, ini masih ada, ya. Nah, ini yang di Mesir kuno ini, ya. Di Mesir kuno ini kita lihat, ya. Ini ada vizier, ya, vizier atau penasihat atau menteri, gitu ya, yang seharusnya menegakkan keadilan dan keseimbangan negara, mengayomi masyarakat, tapi justru menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Dan ada paroh juga yang seharusnya memelihara fondasi seluruh peradaban, justru lebih tertarik pada keinginan atau kepentingan individualnya, kenyamanan, kepuasan egonya, daripada melaksanakan tanggung jawab administrasi hukum. Pengadilan melalui patung Amun dan Dewa diperankan oleh pendeta. Nah, Dewa ini tadi dikatakan pendeta ini adalah perwakilan Dewa, seolah-olah, ya, akan memberikan vonis, gitu ya. Nah, tidak terjadi hukum yang adil, ya, karena pada saat persidangan itu tidak menghadirkan saksi atau bukti, ya, sehingga terjadi banyak pelanggaran. Kemudian ada Ratu Hatshepsut, ya, sukses dalam hal pembangunan Mesir, eksplorasi dan perdagangan, tapi ternyata mempunyai sifat yang korupsi dan kronis, ya. Kronisme itu artinya dia berkelompok pada satu pihak kemudian melakukan segala bentuk kekerasan untuk mencapai yang diinginkan, ya. Ratu Hatshepsut ini menjalin hubungan dengan kepala arsiteknya, gitu ya. Ya, sehingga
diketahui oleh pendukungnya, dan pendukungnya itu menggunakan informasi untuk memperluas pengaruhnya dan juga harta kekayaannya. Korupsi yang terjadi secara sistemik ini berlangsung sampai 200 tahun gitu ya. Terjadi perang perebutan daerah kekuasaan yang menghabiskan banyak dana. Nah, kemudian ditambah lagi di Mesir kuno itu adalah ada letusan gunung berapi Hekla yang menyebabkan polusi udara dan mematikan tanaman selama 2 dekade ya. Nah, ini sangat kompleks sekali permasalahannya ya, dari politik, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, menzalimi masyarakat, tapi ternyata memang ada mungkin azab ya, azab ada bencana alam. Nah, jadi ini mulai tahap di mana Mesir kuno ini mulai berkurang kejayaannya. Kemudian kita ada ini yang juga ada dari korupsi sebelum Masehi di Babilonia ya. Kalau kita dengar Raja Hammurabi ya, Hammurabi ini adalah raja pertama yang mencetuskan perundang-undangan atau aturan hukum, di mana Raja Hammurabi ini memerintahkan seorang gubernur menyelidiki penggelapan yang dilakukan oleh bawahan Raja Hammurabi sendiri, ya, kemudian melakukan hukuman mati kepada pejabat yang melakukan korupsi penggelapan. Nah, Hammurabi ini mengeluarkan undang-undang, ya, sehingga undang-undangnya dikatakan sebagai the Code of Hammurabi. Undang-undang tersebut diukir di hieroglif di atas batu ya, namanya hieroglif ya, susah ya, setinggi 8 kaki dan ditempatkan di ibu kota agar semua masyarakat bisa melihat ya. Penerapan hukuman oleh Raja Hammurabi sangat keras gitu ya. Ya, intinya adalah pembalasan ya, eye for an eye ya. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan dan sebagainya ya. Jika mencuri, contohnya pencuri dihukum dengan dibunuh atau dibakar di depan rumah dia melakukan kejahatan. Raja Hammurabi menyebutkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan secara spesifik dan menetapkan hukuman yang spesifik. Ya, walaupun hukuman-hukumannya sangat dikatakan sangat sadis ya, tetapi ini merupakan tonggak awal dari peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita Yunani ya. Tadi yang ada pendeta Pitia, rencana ini disuap oleh Achaemenid ya, supaya pendeta Pitia ini mengaruhi pasukan Sparta untuk membantu Achaemenid ya, untuk menaklukkan Athena gitu ya. Nah, sedangkan Achaemenid ini menyuap pendeta Pitia untuk membangun kuil Apollo ya. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia, korupsi di masa prakemerdekaan atau masa kejayaan ya, masa kerajaan ya. Ini masih masa kerajaan, di mana masa kerajaan itu masih berjaya ya. Kita kenal banyak kerajaan-kerajaan yang sangat masih terngiang-ngiang gitu ya, namanya sampai saat ini, misalnya Sriwijaya, ada Majapahit, ada Singasari dan sebagainya. Nah, ini di masa Balitung atau Mataram kuno ya, ini praktek yang menjurus pada tindakan korupsi sudah terjadi pada masa Balitung gitu ya. Prasasti peristiwa besar ini Kinewu ya. Kinewu ini melambangkan bahwa di masa Balitung ini sudah terjadi korupsi oleh para petugas pajak gitu ya. Kemudian masa kerajaan Majapahit di abad ke-15 ini korupsi memicu konflik yang cukup besar gitu ya. Nah, setelah Gajah Mada meninggal, Majapahit terpecah menjadi 2 kubu kekuasaan. 2 kubu ini sama-sama mengirimkan wakil ke Ming untuk memberikan hadiah dan diakui kedaulatannya. Nah, jadi ini kurang dipahami juga kenapa Ming ini punya kewenangan untuk mengakui salah satu kubu Majapahit ya. Tapi intinya setelah Gajah Mada wafat ini, Majapahit terpecah menjadi 2 kubu dan 2 kubu ini melakukan pendekatan kepada Ming gitu ya. Nah, harapannya Ming merestui salah satu kubu itu untuk menjadi penguasa Majapahit. Namun akhirnya terjadi perang gitu ya, namanya Perang Paragreg ya. Nah, meski perang berakhir dengan cepat, banyak daerah jajahan di Majapahit yang akhirnya lepas gitu ya, lepas dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Kemudian Mataram Islam ya, pada abad ke-16 Belanda masuk negeri ini ya. Nah, ini ya, terjadi korupsi dengan banyaknya pemimpin yang mengambil uang dari masyarakat, bangsawan mengemplang pajak atau menipu kerajaan secara besar-besaran. Ya, kerajaan juga menyuap Belanda ya agar menjadi sekutu dan tidak diserang ya. Jadi menjual harga diri ya. Dekatnya Belanda dan Mataram Islam membuat kerajaan ini mudah diadu domba dan akhirnya pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pasunganan Surakarta. Mataram semakin lemah karena dipecah oleh Belanda. Nah, sedangkan di Sriwijaya, nah ini setelah Balaputra wafat ya,
Ini ternyata Balai Putra Dewawati ini nanti tidak ada penerusnya ya. Nah, ini ternyata budaya korupsi ini tadi silent killer ya, tertutup ya, sehingga semakin menyebutkan budaya korupsi di Nusantara ya. Nah, ini misalnya adib dalam ya, yang bertugas mengambil pajak dari rakyat, ternyata korup gitu ya, uang dari rakyat dikorupsi gitu ya. Kemudian abdi dalam yang di Katamangan juga akan mengkorupsi, sehingga korupsinya itu bertingkat-tingkat ya, mengambil pajak, kemudian kalau sekarang bupati, kemudian nanti gubernur dan sebagainya gitu ya. Sehingga ini apa namanya, terus ya, di setiap tingkat itu ada bentuk korupsi ya. Kemudian di buku History of Java, Raffles ya, ini Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816 ini mengatakan ya, bahwa kita ini adalah orang yang sangat primo atau pasrah terhadap keadaan, ingin dihargai namun tidak mau berterus terang ya, suka menyembunyikan persoalan, mengambil keuntungan ya di saat orang lain tidak tahu gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Bangsawan menumpuk harta, memelihara abdi dalam. Nah, bangsawan ini ternyata suka melihara abdi dalam yang suka menjilat gitu ya. Ya, karena semakin abdi dalamnya suka menjilat, bangsawan ini mudah untuk mengendalikan. Setiap kali terjadi apa ya, mulai ada sedikit pemberontakan atau ada ketidaksesuaian itu nanti bisa disogok gitu ya. Kemudian raja itu juga banyak yang masih suka disanjung, dihormati, dihargai, namun tidak suka menerima kritik dan syarat. Kemudian memanipulasi sumber ekonomi masyarakat. Rakyat dibiarkan miskin, tertindas dan tunduk, dan harus selalu mengikuti kemampuan penguasa. Nah, kita masuk di korupsi di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, gitu ya. Nah, ini kita lihat perjalanan waktunya, ya. Di Habibie mengeluarkan undang-undang anti korupsi namun gagal gitu ya. Kemudian ada banyak demo mengeluhkan korupsi rezim Orba ya. Korupsi mendorong jatuhnya rezim Orba gitu ya. Kemudian di sini ada Gus Dur membentuk komisi pemeriksaan kekayaan negara dan ombudsman ya, namun dipandang lemah gitu ya karena infrastrukturnya nggak kuat ya. Kemudian mereka mengeluarkan undang-undang pemberantasan tindak korupsi dan bentuk KPK. Namun belum ada kasus besar yang secara signifikan tertangani ya, karena mungkin sudah banyak berakar ya tindakan korupsi secara politik itu sangat mengikat pemain-pemain dalam politik ya, sehingga kondisi saat itu kurang support terhadap KPK. Kemudian pada masa SBY ini tidak mengeluarkan undang-undang baru atau membentuk lembaga anti korupsi baru, namun SBY menyatakan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas agenda politik SBY. Nah, KPK ini mulai bergerak sangat kuat di sini di masa SBY ya, terangkap korupsi skala besar, menjerat pejabat korupsi, kemudian pemberantasan korupsi ini kita sudah merasakan manfaatnya ya, sudah merasakan pergerakannya. Kemudian di masa era Orde Lama, kebijakan anti korupsi diluncurkan 1950 gitu ya. Nah, melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya dibentuk panitia ritoling gitu ya, dari satu ketua dan 2 anggota ya. Namun akhirnya karena ada pertentangan kebutuhan ya, kepentingan antara presiden dengan paran atau panitia ritoling ini akhirnya berubah gitu ya. Kemudian tahun 63 Presiden Soekarno menerbitkan Kepres 27563 ya, pembentukan lembaga organisasi Budi. Ini untuk menyerap perusahaan atau lembaga negara yang melakukan anti korupsi. Nah, kemudian pada tahun 1000 ya, pada tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus di tahun 1967 Soeharto mengkritik kegagalan Soekarno ya dalam melakukan kegagalan ya karena gagal pemberantasan korupsi ya. Nah, kemudian melemahnya TPK ini mendorong pembentukan operasi tertib atau OSTIP ya, pemberantasan korupsi. Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah budaya di Indonesia, sedangkan J.J. Rizal mengungkapkan Hatta saat itu cita-cita negara telah dikuasai ya. Jadi Hatta sangat kecewa gitu ya. Hatta kecewa dengan kondisi negara saat itu ya. Karena cita-cita mulia Indonesia berdasarkan Pancasila ya, Undang-Undang Dasar ternyata dikhianati.
Kemudian Orde Baru mengeluarkan peraturan, namun sayangnya juga tidak efektif. Ya. Kemudian di era reformasi, spirit reformasi dituangkan dalam TAP MPR 98, muncul tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN ya. Ya, diperkuat lagi dengan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 ya. Di era Presiden Habibie tahun 99 ya, muncul Undang-Undang nomor 28 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN gitu ya. Kemudian muncul KPU, muncul KPN ya, muncul KPKPN ya. Namun masih kita lihat di tahun 98 ternyata belum terlihat taringnya ya, belum begitu signifikan untuk menangani kasus-kasus korupsi. Nah, ini Abdurrahman Wahid juga ya. Ya, di masa Abdurrahman Wahid ini pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi ya. Dan panjang di masa Abdurrahman Wahid ini seperti mendapatkan angin segar ketika muncul suatu lembaga yang khusus memberantas korupsi ya. Kemudian diperkuat lagi di masa Presiden SBY, pemberantasan korupsi tercermin di langkah awal ya, ada Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang disusun oleh Bappenas ya. Ini kita lihat ada keterkaitan antara indeks persepsi korupsi Indonesia dengan Human Development Index ya. Kalau indeks persepsi Indonesia ini artinya bahwa dia semakin tinggi angkanya, maka menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa semakin bagus gitu ya, semakin bagus kesadaran anti korupsi di suatu wilayah. Nah, kita juga lihat dengan signifikansi Human Development Index yang diwujudkan melalui umur harapan hidup, kesehatan, pendidikan, gitu ya, status pekerjaan, gitu ya. Ini ternyata semakin tinggi indeks persepsi korupsi, ternyata juga HDI-nya semakin meningkat. Artinya orang yang semakin sadar korupsi ini akan membuat suasana Indonesia ini semakin baik. Ya, artinya semua sistem akan berjalan lebih baik dari berbagai macam aspek, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kita yang terakhir adalah tentang tokoh berintegritas yang melawan korupsi, gitu ya. Yang prinsip yang kita pegang adalah jangan sampailah kita menukar harga diri, gitu ya, menukar integritas kita hanya untuk sebuah nota hitam, gitu ya. Ya, apapun bentuk nota hitamnya, gitu ya, bisa jangan sampai mungkin yang bisa berwujud finansial, mungkin sosial, status sosial dan sebagainya, ya. Jadi berhati-hati karena tadi bahwa korupsi ini merupakan silent killer, gitu ya. Sepertinya tidak apa-apa, sepertinya dimaklumi, tapi ternyata itu merupakan salah satu bentuk korupsi yang mungkin untuk kita itu menguntungkan, tapi bisa jadi sangat merugikan bagi orang-orang lain yang tidak seberuntung kita, ya. Nah, ini ada nilai-nilai anti korupsi, ya, jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, kerja keras, mandiri, sederhana, berani dan peduli. Ini yang harus kita berlatih ya, kita terapkan ke diri kita, gitu ya. Mulai dari sekarang, mulai dari kita dulu, gitu ya. Nah, ini kita belajar pada tokoh-tokoh sejarah, gitu ya. Tokoh-tokoh sejarah yang sudah melawan korupsi, gitu ya. Ya, yang pertama adalah Haji Agus Salim, gitu ya, yang sangat pandai, sangat jenius, mampu berbicara dalam minimal 9 bahasa. Bayangkan di zaman lalu ya, kelemahannya hanya satu, dia hidup miskin. Hidup miskin ini karena dia menolak untuk berbagai macam korupsi yang ditawarkan. Ya, walaupun dia merupakan tokoh bangsa yang sangat berpengaruh, tetap dia berpenampilan bersahaja, ya. Berpenampilan bersahaja ini tujuannya adalah supaya tidak terbuka pintu dari pihak-pihak lain yang akan mempengaruhi integritasnya. Kemudian kita ada Baharudin Lopa. Baharudin Lopa ini siapa ya? Baharudin Lopa ini adalah dia seorang apa ya? Dikatakan pendekar hukum, gitu ya. Pendekar hukum ini sayangnya meninggal karena penyakit jantung ya. Pendekar hukum ini dia sebagai penegak hukum ya, mengemban amanah ya, tegas dan berani melawan white collar crime, mobil khusus kasus korupsi ya. Ya, jadi white collar crime itu artinya apa? Korupsi-korupsi dilakukan oleh para pejabat ya.
Contoh dia menyeret Tony Ghazali, memanipulasi dana reboisasi, gitu ya. Kemudian mengejar Akbar Tanjung, Arifin Panigoro, Nurdin Halid dan sebagainya, ya. Nah, kita juga boleh ya. Ini salah satu quote yang sangat dalam sekali dari Berlot, gitu ya. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Ya, jadi hati-hati banget, ya. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah, ini harus kita internalisasikan ke hati kita, gitu ya. Sama ini benar karena biasa atau membiasakan yang benar, silakan, gitu ya. Nah, itu juga hampir mirip maknanya, ya. Kemudian kita ada Pak Polisi, Pak Hugeng, gitu ya. Salah satu tentara polisi namanya Pak Hugeng Iman Santoso, gitu ya. Ya, Hugeng ini pribadi yang jujur dan sederhana, ya. Jadi Pak Hugeng ini kenapa dikatakan dia terkenal melawan korupsi? Karena tidak membuka toko bunga, ya, menolak istrinya, ya. Nah, ini ternyata dia punya kekhawatiran, gitu ya, karena dia menjadi polisi yang cukup punya kedudukan. Ini dia khawatir bahwa orang-orang yang membeli bunga itu mungkin adalah orang-orang yang mengenal dia, orang-orang yang ingin memanfaatkan hubungan dia dengan Pak Hugeng ini, gitu ya. Jadi Pak Hugeng tidak mau membuka peluang terjadinya korupsi atau KKN, ya, atau nepotisme atau kolusi, ya. Nah, kemudian pada saat awal masuk menempati rumah dinas, ternyata Pak Hugeng mendapatkan rumah dinasnya itu berbentuk dengan barang-barang mewah, ya. Pak Hugeng tidak bisa menerima, kemudian Pak Hugeng meninggalkan rumah dinas itu, ya, karena Pak Hugeng berprinsip bahwa dia tidak ingin melukai hatinya terutama dan orang-orang yang dia sayangi, ya, karena menukar, gitu ya, menukar integritas dengan bentuk-bentuk korupsi, gitu ya, yang sepertinya hanya tipu daya dunia, tapi ternyata dampaknya akan tetap berbekas sampai selamanya. Kemudian Bapak Muhammad Hatta, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di alinea pertama ini sedih sekali, ya, lagunya Iwan Fals, gitu ya. Ya, semuanya orang sedih, gitu ya. Cuma orang sedih saat mendengar kematian Bapak Muhammad Hatta, gitu ya. Ya, semua orang menangis, gitu ya. Karena Pak Hatta ini di samping Pak Karno dikenal sebagai negarawan besar Indonesia, sangat sederhana, jujur, ya, lugu dan bijaksana, ya. Kemudian pernah Sekretaris Kabinet Maria Ulfa ini menyodorkan uang 6 juta, ya, 6 juta pada zaman dulu tentunya sangat besar sekali, gitu ya, saat menjabat sebagai wakil presiden, namun ditolak, ya. Karena Pak Hatta tidak ingin meracuni diri dan mengotori jiwa dari rezeki yang bukan haknya, ya, apapun bentuk yang bukan haknya, mudah-mudahan kita terlindungi, mendapatkan kekuatan hati, ya, untuk menolak, ya. Nah, kemudian hingga akhir hayatnya Pak Hatta pun tidak bisa membeli sebuah sepatu yang dia idamkan, ya, karena Pak Hatta yang mengandalkan gaji wakil presiden yang saat itu sangat rendah sekali, ya, ya, sehingga memang sampai akhir hayat Pak Hatta tidak mampu membeli sepatu yang dia inginkan. Sepatu mereknya adalah sepatu Beli, gitu ya. Kemudian kita ingat dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Hadjar Dewantara, gitu ya, cerdas, sederhana dan bersahaja, gitu ya. Nah, pada saat Pak Hadjar ini ditetapkan sebagai menteri, ya, beliau menolak adanya pesta, gitu ya, di rumah pun tidak diselenggarakan pesta, gitu ya, sampai rumah pun hanya makan mie godok, gitu ya, makan mie godok, ya. Ya. Karena Pak Hadjar ini mempunyai irama di hatinya, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia, artinya menjaga nilai-nilai budaya Timur yang penuh keluhuran hati, gitu ya. Tidak pernah sesaat pun ingin mengkhianati tanah air dan bangsa, lahir maupun batin, ya. Tidak ingin korupsi sebagai negara, gitu ya. Nah, kemudian Pak Hatta untuk menjaga bahwa dia sangat bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan langkah perjuangannya, ya, terhindar dari nilai-nilai negatif yang dapat merusak integritasnya. Nah, ya. Ini Pak Hugeng kita ingat bahwa selesaikan tugas dengan kejujuran, apapun tugas kita saat ini, gitu ya, baik sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, ya, sebagai keluarga dan apapun itu, ya, sebagai teman, ya, sebagai mahasiswa, ya, karena kita masih bisa makan dengan garam. Jangan sampai karena kekhawatiran mengejar hal-hal yang sebenarnya hanya fana, hanya duniawi, ternyata kita mengorbankan integritas kita, ya. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bisa memberikan tambahan
wacana gitu ya, bagaimana sejarah korupsi, bagaimana kita perlu menyikapi, dengan bagaimana kita mentauladani ya, pihak-pihak atau tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat kita kagumi integritasnya dalam melawan korupsi. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.